Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fani Dwi Amalia dengan NIM 2309540. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang model dalam promosi kesehatan. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada dosen Bapak Dika Darmansyah selaku dosen dari mata kuliah promosi kesehatan. Nah, mungkin bisa dilanjut saja ke slide selanjutnya. Next. Baik, kita langsung mulai masuk ke materi saja. Yang pertama ada human potential for change. Human potential for change atau potensi manusia untuk berubah merupakan kemampuan dari setiap manusia untuk berkembang, belajar, dan mengubah diri sendiri juga dari lingkungan mereka. Jadi, human potential for change ini adalah cara manusia agar mereka bisa mendapatkan kemampuan atau cara berubah dari setiap manusia itu dengan cara berkembang, belajar, juga mengubah tata hidup mereka sendiri. Lalu untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang diinginkan atau human potential change yang diinginkan setiap manusia itu dapat berkembang secara maksimal dengan bimbingan melalui pendidikan juga melalui potensi-potensi lain yang dapat bisa dilakukan dari manusia, dari individu atau itu sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, mungkin. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kirana dari Ninugraha dengan NIM 2303974. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan perilaku. Jadi teori perubahan perilaku ini tuh dibagi menjadi 4, yaitu learning theory, social cognition theory, stage of change theory, dan theories of effect. Nah, teori-teori ini tuh menurut Martin dan Di Metto 2014. Nah, untuk teori perubahan perilaku sendiri, ini tuh telah diteliti oleh beberapa ahli. Jadi beberapa ahli ini tuh memberikan dasar-dasar teori mengenai perubahan perilaku individu ke arah kesehatan yang lebih baik dan juga optimal. Nah, untuk learning teori sendiri, berdasarkan teori ini, frekuensi individu itu dihasilkan oleh konsekuensi yang didapatkan pada saat perilaku tersebut muncul. Nah, jika konsekuensinya positif, maka perilaku ini tuh akan dilakukan secara ulang atau dilakukan terus-menerus. Namun, jika konsekuensi yang dihasilkan adalah negatif, diharapkan frekuensi ini tuh tidak diulangi seperti frekuensi yang positif. Nah, eh, menurut menurut Wong, dari learning theory ini tuh ada operant condition learning theory. Nah, ini tuh dibagi-bagi lagi menjadi penguatan, lalu ada pemunahan, ada hukuman, dan juga yang terakhir adalah hukuman. Nah, untuk yang kedua adalah social cognition theory. Untuk social cognition theory ini tuh pendekatan teori sosial didasarkan pada asumsi bahwa perilaku sebagai fungsi persepsi individu terhadap realitas dibandingkan dengan karakteristik stimulus lingkungan. Nah, untuk social cognition teori ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pengetahuan akan resiko dan manfaat kesehatan. Nah, untuk hal ini tuh individu yang mengetahui informasi mengenai resiko dari perilaku yang dilakukannya dapat berefek terhadap pola kesehatan individu itu sendiri. Dengan mendapatkan informasi yang sesuai dalam teori ini, individu dapat belajar dan melakukan imitasi atau peniruan yang mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan manfaat dari perilaku sehat. Yang kedua adalah efikasi diri yang mengontrol kebiasaan kesehatan. Nah, untuk yang poin kedua ini, efikasi diri itu seperti yang kita tahu ya adalah persepsi individu mengenai kemampuan dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah kebiasaan kesehatan itu sendiri. Yang ketiga adalah ekspektasi manfaat, kerugian, dan juga hasil. Nah, dalam elemen ini mengacu pada konsekuensi sebagai hasil yang diharapkan. Keyakinan tentang hasil dari perilaku atau gaya hidup yang berhubungan dengan kesehatan dijadikan sebagai alasan yang membuat perilaku dan gaya hidup yang diinginkan dapat tercapai. Hasil yang diharapkan dapat berupa fisik, material, dan juga sosial. Yang keempat, tujuan kesehatan.
Untuk tujuan kesehatan ini, kita mengharapkan adanya perubahan perilaku kesehatan yang bertujuannya itu jangka panjang, jadi bukan untuk jangka yang pendek. Lalu yang kelima adalah fasilitas dan dukungan sosial. Fasilitas yang dirasakan oleh individu dalam proses perubahan perilaku kesehatan dapat menjadi faktor yang meningkatkan tingkat perubahan itu sendiri. Nah, fasilitas dan dukungan sosial ini tuh sangat berpengaruh ya teman-teman, terutama dari orang-orang terdekat. Dan yang terakhir adalah hambatan. Hambatan atau halangan yang dialami dan dilalui oleh individu itu dalam proses perubahan perilaku kesehatan. Hal ini dapat menurunkan motivasi keinginan untuk merubah pola kesehatan individu. Hambatan dapat berupa fisik, seperti biaya, usaha, kondisi demografis, hingga kurangnya dukungan sosial. Makanya balik lagi ke yang poin nomor 5, dukungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap individu yang ingin merubah perilaku kesehatannya menjadi lebih baik dan juga optimal. Nah, untuk stage of change theory, juga theories of affect akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teori yang selanjutnya itu ada stage of change theory. Nah, teori ini terbentuk dari analisis gabungan psikoterapi dan perubahan perilaku. Teori ini berfokus pada unsur motivasi yang termasuk dalam penjelasan self-determination theory yang menitikberatkan pada motivasi makro. Nah, motivasi dalam teori ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada autonomous, itu adalah individu yang mengikuti kegiatan karena tertarik atau senang. Kemudian ada kontrol, itu perilaku individu yang dilakukan untuk mendapat reward dari orang lain. Kemudian ada amotivation, individu tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan tindakan. Nah, teori ini menjelaskan beberapa perbedaan kesiapan individu untuk perubahan perilaku kesehatannya. Nah, perbedaan tingkatannya itu dibedakan dari bagaimana proses individu mendekati perubahan perilaku kesehatan yang diinginkan. Menurut Prochaska, Reading, dan Evers, stage of change theory ini memposisikan perubahan perilaku sebagai proses yang terungkap seiring waktu dengan kemajuan melalui serangkaian 6 tahapan. Nah, 6 tahapannya itu, yang pertama ada pre-contemplation, itu individu tidak berniat mengambil tindakan jangka pendek. Kemudian individu juga dalam tahap ini tidak memiliki informasi mengenai konsekuensi perilakunya. Nah, kemudian tahapan yang kedua ada contemplation. Di sini individu mulai berniat untuk merubah perilakunya dalam 6 bulan ke depan. Kemudian individu juga lebih sadar atas pro dan kontra dari perubahan perilaku kesehatannya, dan individu ini cenderung terhenti dalam waktu lama karena melihat keseimbangan antara manfaat dan juga biaya. Kemudian tahap selanjutnya ada preparation. Nah, di sini individu sudah berniat mengambil tindakan sesegera mungkin dalam 1 bulan ke depan. Individu juga sudah mengambil rencana dalam tindakannya dan sudah mengambil langkah yang signifikan menuju perubahan perilaku kesehatannya. Kemudian tahap selanjutnya action. Di sini individu sudah membuat modifikasi yang jelas dan spesifik dalam gaya hidupnya untuk 6 bulan ke belakang. Kemudian kesepakatan dalam tahap ini juga sudah jelas sehingga tindakan dihitung jika pantangan total dilakukan. Kemudian maintenance. Nah, di sini individu eh, mempertahankan yang sudah membuat modifikasi spesifik pada gaya hidupnya. Kemudian individu juga sudah merasa lebih nyaman dalam melakukan kegiatan perilaku sehat secara berkelanjutan. Dan juga kemungkinan kambuhnya itu berkurang. Kemudian tahap yang terakhir itu ada termination. Termination ini tahapan terakhir individu sudah yakin untuk tidak kembali pada perilaku tidak sehatnya. Dan di tahap ini juga menjadi tujuan ideal bagi mayoritas individu. Nah, teori yang selanjutnya itu ada theories of affect. Nah, ini theories of affect ini menekankan pada penggunaan media visual yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku individu menjadi lebih sehat. Dengan penggunaan media visual, itu dapat menstimulasi dan merangsang penglihatan terhadap individu sehingga eh, sehingga terdapat perubahan kognitif dan juga afektif. Nah, perubahan kognitif afektif ini adalah suatu tindakan yang dilakukan baik atau buruk oleh si individu berdasarkan pengalaman dan juga persepsi yang dipahami individu tersebut. Nah,
Dalam pengalaman dan persepsi ini, individu memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama ada penerimaan manfaat dari tindakan. Maksudnya adalah kemampuan individu saat merasakan manfaat baik dari perilakunya dan akan individu tersebut ulangi. Kemudian yang kedua, penerimaan halangan dari tindakan. Individu merasakan perasaan ketidakmampuan, tidak nyaman, kemudian sulit, dan juga lama gitu. Itu merupakan hambatan yang dialami oleh individu. Kemudian yang ketiga ada penerimaan efikasi diri. Di sini kemampuan individu dalam merasakan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat ada aktivitas sesuai dengan afeksi. Individu memiliki perasaan subjektif yang terjadi sebelum, selama, dan juga setelah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perilakunya. Kemudian ada pengaruh interpersonal. Ini bagaimana individu merasakan pengaruh dari orang lain terkait dengan perilaku, kepercayaan, dan juga tingkah laku. Kemudian yang terakhir ada pengaruh situasional. Ini terdiri dari persepsi, pilihan yang tersedia, karakteristik permintaan, dan gambaran dari lingkungan di mana perilaku itu akan dimunculkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama Katia Renata dan selanjutnya itu ada models of pertama itu ada pra-perenungan. Nah, ini tuh modelnya menurut trans-theoretical models. Nah, jadi menurut theoretical model itu seorang tuh memiliki 5 tahapan. Nah, yang pertama itu pra-perenungan. Jadi tahap ini tuh seseorang itu tidak peduli dalam aksi mengenai masa depan yang akan datang gitu. Dia tuh kayak apa ya? Tidak ada bahan gitu, belum belum ada aksi apapun untuk masa depan yang akan datang. Nah, selanjutnya ini tuh bisa diukur dalam 6 bulan berikutnya. Nah, seorang pada tahap itu uh, tahu atau kurang tahu atas konsekuensi suatu perilaku atas suatu perilaku. Nah, jadi pada tahap itu dia tuh kayak sudah beberapa berubah, tetapi dia tuh kayak patah semangat untuk uh, terhadap kemampuan berubahnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perenungan. Nah, jadi perenungan itu tahap di mana seorang tuh udah mulai peduli, tapi dia tuh masih kayak apa sih memikirkan konsekuensinya secara akut gitu. Terus dia tuh kayak memikirkan tentang biaya atau apa sih keuntungan perubahan. Terus dia tuh kayak menimbulkan yang sangat ambivalen. Selanjutnya itu tahap ini tuh apa sih kayak apa sih membutuhkan waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada persiapan. Jadi persiapan itu tahap di mana seseorang itu peduli, dia tuh udah peduli untuk melakukan aksi terhadap masa depan yang akan datang. Nah, itu tuh bisa diukur dalam bulan selanjutnya sudah melakukan aksi yang signifikan pada tahun sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada aksi. Nah, yang aksi itu tahap di mana seseorang itu telah membuat modifikasi. Jadi kayak apa sih mengubah dirinya gitu secara spesifik dan jelas pada gaya hidupnya selama 6 bulan selanjutnya dalam 6 bulan terakhir. Nah, eh, aksi ini tuh dapat diamati perubahan perilaku. Jadi si perubahan itu bisa diamati gitu, kayak bisa dilihat gitu. Nah, terus dalam transtheoretical model ini, aksi hanya satu dari 5 tahap. Tidak semua modifikasi perilaku disebut sebagai aksi. Nah, yang terakhir itu ada pemeliharaan. Ini tahap di mana seseorang upaya untuk mencegah kambuh. Jadi kayak dia tuh kayak mencegah lah gitu. Kayak ya gitu kalau udah berubah tuh dia tuh dipelihara gitu si perubahan dia tuh gitu. Nah, terus tetapi mereka tidak menerapkan proses perubahan seiring aksinya. Mereka tidak tergiur untuk kembali. Jadi dia tuh kayak udah kalau udah berubah itu dia berusaha mencegah untuk kembali sebelumnya dan percaya diri untuk melanjutkan perubahannya. Jadi uh, tahap seorang ini tuh kayak itu kayak harus percaya diri uh, atas perubahan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya,
Oke. Oke, selanjutnya social cognitive theory, yang mana teori sosial kognitif ini merupakan salah satu sebuah istilah baru dalam teori pembelajaran sosial. Istilah ini dikemukakan oleh tokoh bernama kognitif sosial atau sosial kognitif teori ini merupakan sebuah gagasan yang menekankan pada pendapat bahwasannya mayoritas kegiatan belajar individu ini berlangsung di lingkungan sosial dengan melalui kegiatan mengamati orang lain, strategi dan juga kepercayaan diri serta perilaku. Personal orang juga dapat diobservasi dengan untuk menelaah kegunaan dan kesesuaiannya yang dapat dihasilkan dari perilaku yang dimodelkan. Setelahnya itu, sosial kognitif ini dapat melakukan apa yang diyakini oleh mereka dan hasil yang diharapkan dari perilaku tersebut sehingga menjadi ciri khas lain dari teori kognitif sosial ini. Dengan bahwasannya ia memainkan peran utama dalam pengaturan diri serta perilaku orang yang tidak hanya menyesuaikan diri dengan kecenderungan orang lain saja, tetapi sebagian besar perilaku mereka juga dapat memotivasi dan juga mengatur serta diatur oleh standar internal dan juga tanggapan mereka dan juga pendapat mereka itu dapat dapat diterima oleh perilaku orang lain sebagai penilaian diri. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafaela Salsabila dengan NIM 2310052. Di sini saya akan membahas mengenai theoretical basis for the health promotion model. Nah, model promosi kesehatan menggambarkan sifat multidimensi manusia ketika mereka berinteraksi dalam lingkungannya untuk mencapai kesehatan. Nah, model Pender berfokus pada 3 bidang, yaitu karakteristik dan pengalaman individu, yang kedua kognisi dan pengaruh khusus perilaku, yang ketiga hasil perilaku. Next. Nah, perilaku promosi kesehatan merupakan hasil perilaku yang diinginkan yang menjadikannya titik akhir dalam model promosi kesehatan. Nah, perilaku ini tuh harus menghasilkan yang pertama peningkatan kesehatan, yang kedua peningkatan kemampuan fungsional, yang ketiga kualitas hidup yang lebih baik pada semua tahap perkembangan. Nah, untuk hambatan yang dirasakan dapat membatasi komitmen. Yang pertama, ada tindakan, yang kedua mediator perilaku, yang ketiga perilaku aktual. Nah, selanjutnya ada faktor pribadi dikategorikan menjadi yang pertama ada biologis, psikologis, dan sosial budaya. Nah, untuk biologis mencakup variabel usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan status pubertas. Nah, untuk yang psikologis mencakup variabel harga diri, motivasi diri, kompetensi pribadi, status kesehatan yang dirasakan, dan definisi kesehatan. Nah, yang sosial budaya itu mencakup variabel seperti ras, etnis, akulturasi, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya, dilanjut. Oke, izin melanjutkan ya teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nika Ramadhani dengan NIM 2310430. Yang pertama, jadi ini merupakan bagian dari stage of model behavior change gitu ya. Ini merupakan proses-proses untuk menghasilkan strategi yang dapat membantu seseorang untuk membuat dan mempertahankan perubahan. Yang pertama ada consciousness raising. Ini tuh dimaksudkan untuk meningkatkan seseorang tentang kesadaran tentang perilaku sehat. Yang kedua ada dramatic relief, di mana terdapat
gairah emosional tentang perilaku kesehatan, baik itu gairah positif maupun gairah negatif. Selanjutnya yang ketiga ada self-re-evaluation, merupakan tahap di mana penilaian ulang diri untuk menyadari perilaku sehat yang merupakan bagian dari keinginan dari masing-masing pribadi gitu. Lalu yang keempat ada environmental evaluation. Ini merupakan penilaian ulang sosial untuk menyadari bagaimana perilaku tidak sehat dapat mempengaruhi lingkungan mereka gitu, orang lain, bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya ada social liberation, yaitu yang di mana tahap terdapat peluang dari lingkungan untuk masyarakat dalam mendukung perilaku sehat. Selanjutnya ada self-liberation, yaitu tahap di mana seorang berkomitmen untuk mengubah perilaku berdasarkan keyakinan bahwa pencapaian perilaku sehat adalah berkemungkinan gitu. Selanjutnya ada healthy relationship, yang di mana seseorang telah menemukan hubungan atau perkumpulan yang mendukung untuk mendorong perubahan-perubahan yang diinginkan. Selanjutnya ada counter conditioning, di mana seseorang mendapat perubahan gitu, bahwa perilaku yang sebelumnya ini bermasalah dan harus mengganti dengan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada reinforcement management, yang dimana menghargai perilaku positif dan mengurangi hal-hal yang berasal dari perilaku negatif. Dan yang terakhir ada stimulus control, yaitu merekayasa ulang lingkungan agar memiliki pengingat dan isyarat yang mendukung dan mendorong perilaku sehat dan menghilangkan hal-hal yang mendorong perilaku tidak sehat. Ya, mungkin yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa Wardah dengan NIM 2305106. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi health behavior change. Kita tuh selaku tenaga kesehatan, tentunya kita harus memiliki strategi untuk menghadapi perubahan si pelaku klien. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran. Nah, kita itu harus meningkatkan kesadaran dari klien kita agar mereka ini mau nih untuk berubah gitu. Jadi, entah si klien itu baru mau berubah atau mungkin emang belum mau berubah. Nah, di sini kita ditugaskan untuk meningkatkan kesadaran si klien tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi kembali diri sendiri. Kalau misalnya si klien udah pengen berubah, coba suruh si kliennya untuk mengevaluasi diri sendiri. Mereka ini punya tujuan apa dengan perubahan tersebut. Kalau misalnya mereka udah siap berubah, mereka pasti akan bisa menghadapi hambatan-hambatan yang akan datang. Lalu menetapkan tujuan untuk berubah. Jika kalian sudah siap berubah, mereka perlu membuat komitmen dan rencana tindakan untuk memulai perilaku baru. Misalnya kalau si klien tersebut sehari ini punya tujuan jalan 10 menit per hari dengan tujuan kalau dia mencapai itu untuk membangun kepercayaan diri. Lalu mempromosikan efikasi diri. Nah, klien itu perlu difasilitasi untuk mencapai tujuan perilakunya. Perawat itu harus memberi umpan balik positif untuk meningkatkan efikasi dari klien. Lalu meningkatkan manfaat dari adanya perubahan, kayak memberikan penghargaan, dapat meningkatkan perubahan perilaku. Misalnya, kalau misalnya dari manfaat perubahan tersebut ada sisi positifnya, pasti akan dilakukan di perubahan selanjutnya. Lalu menggunakan clue untuk melakukan perubahan. Pengguna clue ini tidak dapat sepenuhnya dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi atau dibatasi. Misalnya ketika makan hanya memilih salad dan sayuran daripada makanan lainnya. Lalu mengelola hambatan untuk berubah. Nah, hambatan untuk berubah merupakan konsep utama dalam health belief model, social cognitive model, dan health promotion model. Contoh dari hambatan internalnya itu kayak tujuan jangka pendek dan panjang yang tidak jelas, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kekurangan sumber daya, kurangnya motivasi, dan kurangnya dukungan. Di situ kita selaku perawat itu harus bisa nih kayak membantu si klien tersebut untuk mengelola hambatan untuk berubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada ethic and behavior. Maaf, sebentar.
Oke, lanjut aja ya teman-teman sama aku mungkin ada kendala. Jadi ethics and behavior change ini suatu aspek perilaku beretika yang sangat penting dalam menjaga integrasi, kepercayaan, dan reputasi. Nah, etika dalam promosi kesehatan berkaitan dengan dilema yang mungkin terjadi antara kesehatan individu dan populasi. Nah, sementara perubahan perilaku merupakan salah satu fokus utama dalam promosi kesehatan. Perilaku seorang perawat dalam etika keperawatan dapat dibangun secara optimal dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pengetahuan, ada sikap. Kalau sikap itu termasuk pengalaman pribadi, orang lain, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama, lalu faktor emosional. Nah, lalu ada perilaku. Bisa di next. Oke, lanjutnya ada perilaku itu menurut Skinner, perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus. Perilaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tertutup. Nah, perilaku tertutup ini perilaku yang dihadapi oleh individunya itu sendiri dari dalam dirinya. Seperti perasaannya sendiri atau rasa kecenderungan dari pikirannya sendiri. Lalu ada perilaku terbuka. Perilaku terbuka ini cara pandangan kita terhadap masyarakat luas atau cara pandang klien terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya seperti keluarga, lalu teman-teman, dan orang-orang yang selalu ada di dekat klien tersebut. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dika Darmansyah sebagai dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan saat ini. Dari kami dari kelompok 2 ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.